dan kamu yang lagi nonton podcast ini, selamat datang di Rumpaka, Rumpika Himaka. Podcast di Rumpaka, Rumpika Himaka. Himaka. Sangat-sangat keren ya, keren gak sih? Di episode kali ini, kami sudah mengundang kembali tamu dari mahasiswa ISBI Bandung. Sebelum lanjut ke obrolan, di sini saya sebagai host utama nih. Jadi saya membawa asisten pribadi yang sangat cantik dan sangat anggun yang bernama Teh Novi. Selamat datang. Selamat datang di kasih. podcast Rumpaka. Rumpika Himaka. Gokil. Di sini kita akan mengobrol lebih dalam tentang SDM. Oke. Wow. Sebelum lanjut ke SDM, Oke. Jadi kan pasti ada narasumber kan. ya betul. Dari kalangan pasti dari kemarin juga kan kita bakal berfokus dari HMJ. Betul. Dari sekarang tuh bakal ada HMJ apa sih? Dari HMJ Teater. Oke. Beliau ini adalah ketua teater periode 2026-2027. Selamat datang di podcast Rumpaka. Terima kasih. Oke. Dan pastinya kita ngobrolin hal-hal yang dekat banget nih sama kehidupan organisasi Betul. kita. Ya. Sebagai berorganisasi kan kita pasti bakal ngobrolin yang pasti yang poin to the point-nya tuh SDM. Oke. Seru Ya. nih. Betul, SDM. Sumber daya manusia. Pastinya. Nah, betul. Kali ini kita akan mengembangkan topik yang sering disebut jarang benar-benar dipahami, Heeh. yaitu SDM tersebut. Ya. Sebelum kita ke pembahasan, boleh Boleh dong dong. perkenalan dulu. Oh, kenalan nih. Nama Akang siapa? Aduh. Nyebutnya apa nih? Akang, AA. Manggilnya Koko aja. Aduh, Koko. Mas, THR Koko. Jadi perkenalkan nama saya Laurentius Charlie Setiawan. Susah. Oke, susah banget. Biasanya dipanggil Charlie, Li, Cius. Oke. Cius, mie apa? Ini apa ya? Cius mah nama panggung sih. Oh, nama panggung. Iya, nama panggung. Artis. Artis CSB gitu. Udah nih nanya aja nih. Bagaimana kabarnya? Oh baik dong, kan lihat tuh sehat kan sekarang. Ada bahagia. Pertama-tama selamat atas terpilihnya sebagai ketua Ketua. KMT. Terima kasih. Gimana sih perasaannya? Wah senang sekali. Walaupun belum lama sih ya jadi ngejabat. Tapi selama ini gimana? Suatu pencapaian dan kebukti bahwa seorang pemimpin tuh bukan tentang material, tapi dia berani memimpin dan menjadi wadah anggotanya. Iya, Gitu. betul, hebat sekali. Iya. Itu sih. Ya, lagi nggak? Langsung aja ya, kita tanya-tanya nih untuk Oke. Kang Cius. Koko. Cius. Koko Cius. Iya, Oke, Koko Koko aja Cius. jangan Kang. Boleh. Pertanyaan pertama. Asik. Wah, Jangan seperti- dumpur ya. Oh ini ya, minum dulu ya, apa ya, minum dulu ya. Boleh, silakan. Takutnya panjang. Aduh basuh nih. Oke, relax aja, relax. Ya. Kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Jangan dumpur ya. Oh enggak, nyantai. Itu yang di. Jadi kita sering banget dengar tentang pengembangan. Pengembangan SDM. Oke. Nah, menurut menurut Koko sendiri, pengembangan SDM itu benar-benar terjadi apa enggak sih menurut Koko? Kalau perkembangan ya. Ya. Perkembangan Pengembangan SDM. menurut Koko. Kalau ngambil di tahun sekarang atau selama saya mengenal organisasi di kampus ini, perkembangan tuh yang dimana para anggota yang masuk HMJ itu dia mempunyai tujuan masuk dalam organisasi, tetapi organisasi pun mempunyai
benefitnya kepada anggota, yaitu yang dimana sering ada antara organisasi dengan anggota tuh tentang menguntungkan. Oh iya, ya kan? pasti bilang yang kayak Heeh. kita ikutan himpunan bakal dapat apa sih gitu Nah, kan. ya, Pasti kan betul, kayak gitu. betul banget. Jadi tapi ada apa ya, dua persepsi kalau pandangan anggota tuh tentang saling menguntungkan nih. Apakah saling menguntungkannya tuh secara finansial Ya. atau secara ilmu organisasi. Oke. Nah, hal seperti itu tuh sering terjadi dan sampai sekarang di dunia kesenian tuh masih apa ya, bingung gitu dengan menjawab pertanyaan itu. Tetapi itu tuh membuat saya tuh di SDN sekarang ini menjadi strategi yang dimana melihat kasusnya tuh sekarang para SDM tuh tidak sering terlibat dalam program Iya. ya. Karena mungkin aja mereka tuh mengikuti program yang sebelumnya, tapi mereka punya permasalahan dalam rapatnya atau kurang dari panitianya kurang strategis cara manajemen waktu rapatnya, dan membuat anggota itu merasa akan terjadi lagi gitu. Jadi banyak yang gitu pandangnya. Tetapi untuk yang saya sekarang sudah jadi pemimpin, manajemen waktu itu sangatlah perlu gitu. Yeah. Dimana kita bikin program rapat, kita juga jangan sampai benar-benar nunggu masa nih sampai berlarut malam. Kan itu tuh membuat pola pikiran tuh tidak sehat, rapat yang tidak sehat. Pada akhirnya kalau misalnya tidak memenuhi rapat panitia misalnya, yang dimana emang itu membuat aku strategiku tuh nantinya akan terus berkembang dan tidak terus akan menjadi permasalahan-permasalahan di SDM ini. Soalnya kan mungkin problem dari anggota-anggota sendiri mikirnya kayak wah rapat deui ieu mah gitu Iya, kan. betul. Mikirnya Betul. berat gitu. Itu teh Betul. sampai malam Iya. gitu sok tara runduh merenya dari kita mah. Ya bang ngaret cenah. Iya. Gitu. Sering terjadi itu. Sering terjadi. Jujur nih, soal anggota. Ya. Menurut Koko, Penekanan ya Koko. menurut Koko Cio sendiri, Ya. si anggota tuh harus dikembangin atau dimanfaatin. Dikembangin kan mungkin kayak di himpunan sendiri kan punya capaian tersebut kan. Ya. Pengen ngembangin nih si anggota-anggotanya. Atau dimanfaatinya tuh kayak aku punya program gitu. Tapi butuh SDM jadi dimanfaatin itu karena gak ada SDM. Ya. Oh. Tuh kok Kalau gimana? menurutku lebih diperkembangkan ya, karena bagaimanapun program yang kita jalankan sebagus-bagusnya program, tetapi ternyata masanya tuh gak ada. Tapi program itu tuh bagus, misalnya sampai se-Bandung Raya gitu, dan poster dan propagandanya tuh sudah terlihat bahwa HMJ ini kampus ISBI ini menjalankan program yang dimana ini tuh relevan banget. Ya, oke. Gitu. Jadi menurutku lebih ke perkembangan aja. Oke. Daripada emang kalau misalnya untuk memanfaatin juga akan susah gitu kita mengatur pola pikir teman-teman agar kita satu visi dan misinya, agak susah gitu. Tapi perkembangan itu tuh nantinya program itu tuh akan terus naik karena melihat sekarang generasi sekarang tuh kalau lagi rame nih datang gitu kan, bikin program misalnya kecil-kecilan dari nol gitu, ternyata banyak sekali narasumbernya, terus juga naik gitu sampai ke Jakbar misalnya Info Bandung Kota lah gitu kan, rame nih gitu tentang apakah kesenian tuh masih relevan gak sih gitu kan. Iya, pasti. Di dalam Indonesia atau Jawa Barat gitu. Pada akhirnya nanti rame ikut programnya, apa sih ini isi acaranya gitu. Nah, Itu sih jadi lebih. dibikin penasaran juga ya. Jadi kita nggak lihat dari prosesnya doang. Iya. Tapi ya walaupun harus tetap ada proses ya, Tetap. itu juga. Oke. Oke. Ya. Jangan tegang ya. Enggak tegang. Udah santai sekarang. Kok saya jadi takut ya. Gak tegang. Lagi tidur. Sebagai seorang anggota Oke. aktif di organisasi. Kamu yang tegang. Ulang.
Sebagai seorang anggota aktif di organisasi dan sekarang menjadi ketua KMT, apa sih permasalahan Koko terbesar mengenai organisasi KMT itu tersebut? Sebenarnya tidak banyak kalau permasalahan besar tuh, tapi yang menjadi adalah sih beberapa permasalahannya itu gimana anggota tuh dia berkritik tentang kinerja atau seorang pemimpin, tetapi dia tidak mengikuti atau tidak mengetahui suatu jalannya sistem kinerja program dari misalnya kepengurusan HMJ gitu, tapi dia berkritik di acara-acara mubes misalnya, gini karena ya secara public speaking atau dia pengalaman dia organisasi tuh oke, lebih dari kita gitu sebagai pemimpin. Cuman kadang itu yang membuat permasalahan besar. Lu nggak tahu nih yang kita hadapi kita ketika menjalankan program, lu hanya bisa berkritik gitu dan membuat kita tuh menjadi anjir salah besar gitu, dan orang-orang tersebut tuh yang seringkali kami hitamkan, mendoktrin kita gitu. Dia cuma mengkritik tapi tidak dilakuin. Gitu, makanya itu tuh buat aku adalah permasalahan besar. Lebih ke permasalahan besar ya internalnya sih. Gitu. Kalau misalnya yang lain is okay lah, masih bisa diatasi karena apa ya? Kalau aku sih lebih terbuka gitu. Anggota mau apa? Oke, ayo kita bareng-bareng. Tapi lo harus ikut program gua gitu. Kita bareng-bareng diskusi gitu. Untuk zaman sekarang nih kok, kalau milih anggota atau di himpunan sendiri bakal lebih fokus SDM yang kualitas atau yang kuantitas? Soalnya kan kalau kualitas, wah sih ya halus gitu kayak dia bagus nih buat jadi ketua atau misalkan kayak gitu, atau enggak kuantitas? Kalau melihat sekarang ya pertanyaan tadi kan aku bilangnya kuantitas ya, pertanyaan awal tuh. Tetap sih dua-duanya itu sangatlah penting, kualitas dan kuantitas. Tetapi kalau misalnya diambil kasus sekarang tuh aku ke kuantitas. Karena benar-benar ide-ide seorang pemimpin tuh siapa tahu emang ide yang dia dapat tuh dari hasil anggotanya, diskusi anggotanya. Yang dimana emang ini tuh sebenarnya ide kalian, tapi kok kalian gak datang gitu misalnya, dan kenapa sih selalu gak ada gitu orang yang tuh datang di program tuh. Dan saya kan sebagai misalnya sebagai penyelenggara program tuh hanya butuh validasi dari kalian untuk datang duduk gitu. Itu sih yang buat saya tuh sekarang mikir kuantitas. Intinya mah Koko sebagai ketua sendiri itu siap. Sebagai ketua sendiri itu pasti butuh, bukan pengen jadi pemimpin jadi kayak aku tuh pemimpin kalian loh gitu. Jadi apapun terserah aku gitu, nggak bisa kayak gitu kan. Apapun kita ngerangkul semua. Intinya kayak gitu lah ya. Gitu. Kira-kira di teater masih memiliki kekuatan sebagai alat kritik politik di era digital atau dibandingkan di teater sempat ramai nih tentang pertunjukan? Apa tuh? Wawancara dengan Mulyono. Oh ya. Gimana sih menurut Koko kebebasan berekspresi dalam teater mendapat hambatan, apakah pada akhirnya anak-anak KMT akan tetap membatasi atau tetap mengedepankan kebebasan dalam berkaryanya? Jadi mungkin dari Koko sendiri kayak mikirnya, wah dari kemarin ada kertakan nih sampai digembok. Itu kan. Nah dari KMT sendiri yang mungkin menyelenggarakan si acara ini ada pikiran kayak, wah takut gitu, gak akan nyelenggarain lagi lah, atau bahkan gimana, udah seniman bebas untuk berekspresi gitu. Wawancara Mulyono itu tuh dari Payung Hitam. Iya, betul. Dari Rahman Sabur. Tapi sebenarnya itu tuh pernah ada pembicaranya di lobi itu kenapa digembok. Cuman
karena saya tidak hadir Iya. hadir di awal, tetapi emang dipanggil di jurusan gitu tuh. Jadi pure gak beres, cuman dapat POV aja dari Oke. teman-teman. Mungkin juga nanti ada POV lain atau persepsi lain gitu dari teman-teman yang nantinya komen tentang apa ya, panggung atau kebebasan berekspresi gitu kan bilangnya. Menurutku ya kebebasan berekspresi itu tidak seharusnya dilarang, dan Iya, itu juga merupakan karya kesenian manusia gitu dalam menjalankan suatu tujuannya. Tetapi harus tahu juga ranahnya. Misalnya karena melihat kenapa digembok tuh mungkin karena emang di akademik dan di pendidikan, dan dia tuh di pendidikan punya aturan sendiri Oke. agar nanti akreditasi kampus itu tidak jelek di luar. Tetapi untuk suatu konsep karya atau naskah, menurut aku tidak apa ya, tidak ada larangan, dan itu kebebasan manusia bereksplor dan ekspresi dia gitu. Tapi mungkin karena emang di ranahnya pendidikan dan juga di ranah yang seharusnya tuh apa ya, bukan yang kenapa nggak di luar gitu maksudnya, tetapi emang di kampus ini tuh punya aturan gitu kan. Tetapi emang bagus buat aku wawancara Mulyono ini. Tapi bukannya jadi bikin mahasiswa yang ya. mungkin ada pikiran kritik itu jadi tersulut gak sih? Kenapa harus dengan cara digembok gitu? Ada. Kenapa juga digembok juga gitu. Dan itu juga karena aku tim netral ya. gitu ya. Netral ya. Dan memang gak pure banyak tahu juga. Tetapi pada intinya emang teater tuh tidak terbatasi gitu. Atau kesenian yang lain juga tidak boleh terbatasi tentang pola pikir dan berkarya. Terus luas, karena kita kesenian tuh tidak cukup 24 jam. Iya betul. Harus dikembangkan. Harus dikembangkan. Iya. Tidak ya, tentang ekspresi ya kita harus bisa memaklumin gitu kan, bahwasanya wah itu relevan, itu tubuh dia atau karya dia gitu. Menurut aku sih tidak ada larangan gitu kalau berujung kesenian politik, itu keren. Oke. Intinya guys, jangan selalu takut untuk Iya. berekspresi. Jangan takut. Benar. Karena mungkin yang kalian lakuin itu mungkin benar gitu. Ya mungkin juga di propagandanya wawancara Mulyono, terus isinya ternyata apa, nyanyi misalnya, Iya, kan mungkin. nggak tahu itu kan, itu daya tarik aja biar orang tuh datang, wah strategi gitu, strategi propaganda mungkin bisa aja seperti marketing. itu. Oke. Cuma kadang kita harus memaknai apa isinya, makanya orang tuh pada datang. Oke. Ternyata gini, kenapa Siap. digembok? Baik lagi lah ke anggota. Oke. Baik lagi. Bagaimana cara menyatukan ide anggota yang berbeda untuk menjadi satu program? Intinya kan setiap orang-orang di himpunan, tentunya anggota pasti bakal ada beda-beda nih pikirannya. Iya, betul. Nah, Koko sebagai ketua gimana cara nyatuinnya gitu? Aduh. Menyatukannya gimana tuh? Menyatukannya itu ya, sebenarnya kalau tentang menyatukannya tuh banyak banget cara-caranya, yaitu emang pendekatan dan harus sebelum memaparkan idenya tuh emang ada suatu diskusi dulu gitu. Tapi kan emang ada egoisnya ya. Iya, Egoisnya pasti. kan gini. Ya kadang juga kita harus ya udah nerima gitu. Ya udah nerima apa yang menjadi ide kalian untuk tentang misalnya suatu program atau gimana gitu. Kalau dari aku sih, aku tetap nerima ide-ide yang berbeda, dan itu membuat aku punya sudut pandang dan menjadikan satu ide yang tersebut itu set jadi kerkumpul, oh gini masukin set gitu. Jadi tidak ada yang tersakiti gitu kan. Oh, jadi dari ide-ide anggota itu tuh bisa jadi referensi juga. Iya betul. Oke, bagus. Itu ada intinya. Oke, di tengah ketidakpastian lapangan kerja, pada akhirnya para sarjana tidak memiliki penghasilan sama sekali nih. Setelah lulus, apalagi seni, kenapa harus memilih teater untuk menjadikan Oke. basic pendidikan? Soalnya kan mungkin kayak mikirnya,
kenapa sih teater gitu. Oh iya. Soalnya kan dari yang kita butuhin banyak orang tua atau pikiran orang lain yang mikirnya, nah kenapa sih nggak jadi dokter aja gitu kan, bisa gitu berguna, kenapa gitu. Kenapa ya teater ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Sebenarnya itu tuh jawaban yang aku jawab ketika aku sudah masuk organisasi. Oke. Itu tuh. Gimana tuh? Jadi kenapa aku bisa masuk teater tuh, ternyata di teater ini adalah yang gimana kita tuh bisa menjadi semuanya gitu, menjadi semua profesi gitu. Karena yang aku tahu dan aku belajar dari dosenku Pak Ipit, bahwasanya emang teater itu menghadapi kehidupan. Lu bisa jadi ini, lu bisa jadi itu, lu bisa semuanya karena lu menghadapi kehidupan lu gitu, untuk menjalani sebuah kehidupan di luar sana atau sebuah profesi gitu kan. Makanya kenapa kesenian dan kenapa teater tuh jadi banyak pandangan-pandangan yang kurang ini pada mungkin dari keluargaku, dari masyarakat, dan ya dianggap emang jadi apa sih nanti ke depannya gitu kan. Ya pasti. mereka mungkin tidak tahu gitu. Cuman kesenian itu mahal, Bo. Betul. Mahal banget. Kebanyakan banget. kan orang-orang berpikir, naon sih? Jadi seni mah cuma jadi naon kena gitu. Oke. Kesenian itu mahal banget. Oke. Pasti ini jadi pertanyaan banyak awam ya buat HMJ. Lebih dikembangkan anggota bukan dikembangkan deh. Apa tuh? Lebih penting anggota banyak Atau atau anggota yang solid. Jadi banyak tapi pada lumayan. hilang gitu atau enggak oke. sedikit tapi solid. Karena aku tadi jawabnya kuantitas ya. Iya. Balik lagi. Balik lagi kan. Sebenarnya kuantitas tuh bisa berapa banyak kan? Kalau ininya. Kalau dibilang untuk sekarang itu aku lebih ke anggota yang solid. Solid pasti. Solid banget, solihin. Solid banget pokoknya. Karena aku juga mikir anggota banyak, tetapi emang hanya sebagai ya Nama numpang doang. nama gitu. tuh. Iya, Buat pasti apa? itu. karena kan di suatu organisasi tuh yang dikuatin ya keluarganya, kesulitannya, saling mengikat kan, itu tuh sering terjadi dan itu tuh udah membuat kita tuh menjadi berkembang dan rumah kedua. Iya, pasti. Tuh. Oke. Oke, bagaimana lebih Apa? Kan gini nih. Kok Ah, kita sebagai FSP. ya siap. FSP itu apa sih? Fakultas Seni Pertunjukan. Maaf. Pasti masih berkesinambungan dengan pertunjukan kan. Yeah. Kita pasti bakal ada kolaborasinya juga. Nah, apakah kolaborasi dengan bidang lain penting untuk berkembang di teater saat ini? Soalnya kan yang aku lihat sebelum-sebelumnya teater sering collab dengan karawitan, dengan pertunjukan Ya, longser, betul. atau bahkan mengisi di pertunjukan teater tersebut. Gitu. Wah, keren tuh kalau ada, bener-bener ada. Ya. Pengen sih kayak di kampus tuh kita kolaborasi dari semua fakultas, jurusan gitu. Jadi bukan sekedar teater dengan karawitan doang. Iya, karena kan menurut aku itu menjadi suatu festival yang gede gitu. Dengan bidang-bidangnya, dengan bakatnya. Misalnya kalau dari perfilman, dia fokus perfilman, dia terus kita dipertunjukkan, terus seni rupa, antropologi. Itu kan dia bidang-bidangnya sendiri gitu. Sebenarnya bisa kalau emang lembaga mau ngadirin itu di satu acara, keren banget sih itu. Aku Keren pengen sih. mungkin nanti ngobrol sama orang-orang tinggi ya. Weh, orang-orang tinggi. ACC. Iya, sama. Itu keren banget. Berarti kalau misalkan pikir kolaborasi itu penting banget sih. Iya, Ya, betul. pasti itu mah. Oke. Silahkan. Apa harapan Akang untuk KMT ke depannya? Guys. Pasti itu pertanyaan yang itu awam sih. Aduh, harapannya banyak sekali.
Harapan KMT. seorang ketua apa sih? Wah, KMT kedepannya lebih solid lagi, Harus sih itu. lebih sering inisiatif dan sering ngerangkul, walaupun bagaimanapun nama kita keluarga harus terus ditanggungjawabkan. Iya. Kita keluarga gitu, dan mungkin himpunan lain juga sama. Iya. Gitu. Harapan kedepannya itu sih, karena saya jujur ketika awal masuk KMT kuat banget keluarganya. Iya. Sumpah kuat banget sampai saya, karena pertama kali masuk ke dunia atau lingkungan kesenian tuh kaget ya. Kaget betul. Kaget Kaget. banget gitu. Dan Apalagi hampir ISBI. down, hampir emang Udah. capek gitu. Keluar di ISBI gitu. Tapi ada yang ngerangkul gini. Iya. Jadi semangat lagi ya. Jadi semangat lagi sampai sekarang jadi ketua. Mantap. Tepuk tangan dulu. Jadi 2 kali nyalonin. Hebat banget. Siap. Siap. Maaf ya, maaf. Ampun suhu. Izin ketua. Izin monitor. Oke. Mungkin jadi ketua pasti ada harapan buat program. Oh, Ada lah pastinya. Ada. Oh, aku Banyak pengen inilah. Aku pengen ada program ini buat ngembangin ini atau gimana? nanti mungkin ya program tuh dipresentasikan yang di Mukerma ya. Iya. Tapi capaian program yang aku sekarang dibuat gitu dan menjadi 1 tahun dan di masa jabatan aku tuh program ini yang nantinya bakal membuat anggota flashback di masa dulunya KMT ini masih terus berapi-api. Iya. Dan juga emang tetap kita punya ADART mengacu pada itu, dan semua organisasi, semua anggota bisa memimpin roda organisasi. Karena kan kita sekarang lihat tuh kurangnya jadi pemimpin. Dan itu tuh buat aku tuh sebenarnya masalah itu tuh tidak ada inisiatif dari anggotanya. Iya. Padahal kita tuh sebenarnya bisa memimpin, karena kan kita hidup gitu. Kita memimpin diri kita sendiri kan. Iya, pasti. Makanya itu ya itu jadi visi misiku, dan semua anggota bisa memimpin roda organisasi. Tuh harapanku, pingin rame banget acaranya, gitu, pingin sama jurusan lain juga. Itu makanya nanti bakal promosi boleh nggak promosi? Boleh. Promosi Boleh, silakan. Ya karena besok itu tanggal 27 Hari Ada apa Teater nih? Sedunia. Iya. Nantinya penyelenggaranya tuh bakal di Teater Kebun. Oke. Jadi nanti bakal ada kolaborasi dengan jurusan lain. Wah. Gitu. Dan UKM teater di luar. Gitu. Karena kan lihat kalau di depan tuh ini ya sepi ya. Di Sepi depan banget. kayaknya banyaknya di dalam, jadi kita di dalam aja lah. Oke. Ya jurusan lain tuh lihat seru. Oke. Yang kayak dulu lagi ya, ini seru kampus kayak dulu lagi gitu kan. Iya, kayak betul. Gitu. Oke. Apalagi nih? Kok nggak diminum? Nggak minum? Minum dong. Silakan aja. Kita mah kuat kok. Oh kuat, siap. Jadi apa lagi? Motivasi apa sih buat Koko Anjay, Koko. kepada anggota lain agar semangat berorganisasi? Motivasinya gak capek kok jalan organisasi sebenarnya. Cuman ya karena males aja. Karena takut aja. Oke. Sebenarnya mah nyantai, seru organisasi itu seru banget, sumpah. Seru banget. Iya sih, kalau misalkan kita emang bisa bermomen bersama-sama, itu akan menjadi motivasi yang Iya. mungkin buat orang lain yang nggak ikut ke Iya. organisasi tersebut. Seru Oke. banget. Malah organisasi itu dampak baiknya nanti ketika sudah lulus. Iya, betul. Dampak baiknya sangat-sangat bagus. Jadi ada emang beberapa contoh dari non aktif dari alumni juga ada, karena kenapa dia bisa bisa masuk proyek ini besar-besaran, karena saya belajar di organisasi himpunan gitu. Banyak belajar. Banyak belajar dia, penting banget. Intinya jangan menyepelekan berorganisasi ya guys. Kita pasti bakal banyak belajar di sana. Jadi jangan sampai kalian ada berpikiran ngapain sih berorganisasi. Terus ada pikiran buat kuliah udah pulang.
Jangan tapi itu atuh. ya tapi itu ya saya harap dan Ya, kita juga mungkin ya mungkin ya dari bisa- yang di balik layar juga mungkin ya. Iya, mungkin. Mungkin ya. Iya. mungkin bisa dibukakan pikirannya dan mungkin bisa lebih ada punya pola pikiran terhadap organisasi gitu. Baik, terima Oh, kasih. udah ini tuh. Oh, Masih mau? oh, seru ini, ayo lagi dong. lagi dong. Sejam maraton. Mungkin cukupan dulu hari ini. Oh. Kita ngobrol di luar aja. Weh. Oke sih. Ngobrol apa itu? Udah lah. Baik, terima kasih ya Kang Regi Koko Cius Koko atas Cius. waktunya. Siapa Neng Geli? Dan jawaban-jawabannya yang bisa menginspirasi. Semoga menginspirasi kepada teman-teman. Dan adik-adik yang akan masuk ke ISBI. Iya. Ditunggu ya. Semoga dengan kepemimpinan Kang Cius di KMT ya sekarang. Kang Cius. Koko. Cius, siap. Ih, bener. Semoga kepemimpinan Koko Cius Amin. bisa berkembang Amin. Tanggung jawab. semakin Amin. solid dan mampu menampung aspirasi anggotanya. Pasti. Oke. Makasih Kang Cius udah menemani perbincangan di Podcast. yang bermanfaat. Podcast Rumpa Tapi kali saya- ini. Bentar, Gua minta briefing dulu, Sam. Gimana? Wah, menarik banget ya yang sudah dibahas oleh Koko Cius tadi. Tapi sebelumnya, biasanya di seni itu suka ada jargon-jargon yang sangat menarik. Seperti contohnya di tari itu kayak Gimana tuh? Jing nona. adalah pokoknya. Iya, bener. Nah, kalau dari teater tuh kayak gimana? Ada dong. Gimana? Mana? Di teater tuh hampir sampai 7 kampus seni teater. Wow. Yaitu Viva Teater, Bravo. Woy, kita ikutin. Kita ikutan ya, teman-teman. Siapa yang ngomong kita yang Oke. Siap nih. Ya. Ya. Oke, nanti ada backsound ya. Siap. Siap. Tolong ya, tolong. Editor. Tolong. Viva Teater, Bravo. Terima kasih intinya Kang Cius telah menemani kami berbincang yang bermanfaat buat Sobat Rumpaka. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak podcast ini. Sampai akhir Ya, sampai jumpa di, di podcast podcast Rumpaka, Rumpi Kai Maka.